Sejarah uang. Sebelum mengenal uang yang kita kenal seperti sekarang, manusia menggunakan beberapa jenis barang yang digunakan sebagai alat bantu pertukaran atau uang barang. Misalnya seperti beras, garam, kambing, kulit binatang, kerang, mutiara, dan teh. Barang yang dapat ditukarkan haruslah jenis barang yang diterima secara umum, memiliki nilai yang tinggi dan merupakan benda kebutuhan primer. Sebelum ramai penggunaan uang barang, manusia menggunakan sistem barter, yaitu kegiatan tukar-menukar barang. Pada sistem barter, tidak ada suatu barang yang dijadikan patokan untuk kegiatan tukar-menukar. Selanjutnya muncullah uang logam sebagai alat pertukaran. Uang logam ini umumnya terbuat dari bahan emas, perak, tembaga, kuningan, dan aluminium. Namun, uang logam ini juga menimbulkan masalah karena persediaan bahan baku logam yang terbatas, sedangkan kebutuhan akan penggunaan uang logam sangat tinggi. Selanjutnya, manusia kemudian berinisiatif menggunakan uang berbahan kertas. Alasan masyarakat mau menerima uang kertas ini, padahal nilai bahan uang kertas tersebut rendah, adalah karena pemerintah sudah menetapkan uang kertas tersebut sebagai alat tukar resmi di wilayahnya. Pengertian uang. Pengertian uang dibagi menjadi dua, yaitu pengertian dalam ilmu ekonomi tradisional dan modern. Pengertian uang dalam ekonomi tradisional dapat didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang diterima secara umum. Alat tukar ini bisa berupa apapun yang diterima orang dalam masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Pengertian uang dalam ekonomi modern, yaitu uang yang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa, serta kekayaan berharga lainnya, bahkan untuk pembayaran hutang. Fungsi uang. Fungsi uang dibagi menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Untuk fungsi asli, terdapat dua bagian lagi, yaitu uang sebagai alat ukur, yakni guna mempermudah kita untuk mendapatkan suatu barang. Dengan begitu, kita dapat menghemat waktu serta tenaga kerja, karena tinggal menukarkan uang untuk membeli kebutuhan. Kedua adalah uang sebagai alat ukur, yaitu mampu menentukan besaran nilai suatu barang, misalnya harga penggaris yang akan dibeli Kimi senilai 5.000, menunjukkan bahwa Kimi cukup membayar uang sebesar 5.000 untuk mendapatkan penggaris. Kemudian ada fungsi turunan, yaitu yang dibagi menjadi 4, yakni uang sebagai alat pembayaran. Berbeda dengan uang sebagai alat tukar, maksudnya di sini adalah ketika uang dibayarkan tanpa ditukar dengan benda atau jasa apapun. Contohnya kita saat membayar pajak. Kemudian ada uang sebagai penunjuk harga, memiliki nilai yang berbeda-beda. Misal harga jeruk 1 kg 8.000, sementara harga mangga 9.000. Ya, kemudian ada uang sebagai alat pembayaran utang, digunakan untuk melunasi utang piutang. Dan yang terakhir, uang sebagai alat penimbun kekayaan, dapat digunakan ketika ada keperluan mendadak. Syarat uang yaitu yang pertama, adanya jaminan, yaitu harus dijamin pemerintah sehingga penggunaannya untuk berbagai keperluan dan dapat dipercaya masyarakat. Yang kedua, diterima secara umum atau acceptability, yaitu kegunaannya harus diterima sebagai alat tukar, penimbun kekayaan, atau pembayar hutang. Yang ketiga, nilainya stabil atau stability of value, yaitu tidak naik turun atau fluktuatif supaya orang-orang mau menggunakannya sebagai alat tukar. Yang keempat, mudah disimpan atau storable, yaitu bentuk fisiknya tidak boleh terlalu besar. Yang kelima, mudah dibawa atau portability, yaitu harus mudah dipindahkan dari satu tangan ke tangan yang lain. Yang keenam, yaitu tidak mudah rusak atau durability, sehingga dapat bertahan untuk jangka waktu yang relatif lama. Yang ketujuh, mudah dibagi atau divisibility. Apabila nominal uang hanya terdiri dari satu jenis pecahan, maka tidak memungkinkan kita untuk bertransaksi. Permintaan uang. Permintaan uang sendiri merupakan istilah bagi para ekonom dalam menjelaskan alasan individu atau perusahaan memegang sejumlah uang. Uang yang dimaksud adalah uang dalam bentuk fisiknya. Dilihat secara garis besar, ada dua alasan kenapa individu atau perusahaan memegang uang. Yang pertama, transaction demand, yaitu kebutuhan untuk melakukan transaksi. Yang kedua, asset demand, yaitu kebutuhan untuk berjaga-jaga. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Umumnya, faktor-faktor tersebut sejalan dengan teori pendapatan yang dikemukakan oleh J.M. Keynes. Ini dia faktor-faktor tersebut. Yang pertama, meningkatnya kekayaan. Yang kedua, pendapatan nasional mengalami perubahan karena besar kecilnya pembelanjaan negara. Yang ketiga, meningkatnya kebutuhan transaksi dengan uang sebagai alat tukar.
Yang keempat, kebutuhan untuk berjaga-jaga. Yang kelima, kebutuhan untuk membuat spekulasi. Penawaran uang. Penawaran uang mengacu pada jumlah uang yang tersedia dalam waktu perekonomian. Ada suatu kebijakan negara berupa kebijakan moneter untuk mengatur penawaran uang atau jumlah uang yang beredar. Dapat disimpulkan bahwa penawaran uang adalah tugas negara yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Dalam penawaran uang ada istilah M1, M2, dan M3. M1 merupakan uang logam, uang kertas, dan rekening giro. Jika M1 ditambahkan dengan tabungan non-giral dan rekening bank yang tidak dapat dicairkan dalam bentuk cek, akan diperoleh M2. Jika M2 ditambahkan dengan kesepakatan pembelian kembali dalam jangka panjang, deposito jangka panjang, dan aset lain, akan diperoleh M3. Tidak hanya ketiga istilah tersebut. Nirmani juga termasuk dalam penawaran uang. Nirmani adalah kekayaan bentuk lain yang bisa dikonversi ke dalam bentuk liquid serta dapat dihitung sebagai uang. Misalnya, sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keputusan Bank Indonesia pada saat melakukan tugasnya dalam mengatur penawaran uang. Ini dia faktor-faktor tersebut. Yang pertama, tingkat bunga. Yang kedua, tingkat inflasi. Yang ketiga, tingkat produksi dan pendapatan nasional. Yang keempat, kondisi kesehatan dunia perbankan. Dan yang terakhir, nilai tukar rupiah. Jenis uang. 1. Uang kertas. Jenis uang yang pertama adalah uang kertas. Uang kertas merupakan jenis yang berbahan dasar kertas untuk proses pembuatannya dengan gambar dan juga cap tertentu. Yang kedua, uang logam. Jenis uang selanjutnya adalah uang logam. Uang logam ini biasanya terbuat dari emas ataupun perak. Emas dan juga perak dipilih sebagai bahan dasar pembuatan jenis uang logam karena memenuhi syarat-syarat uang yang efisien. Pertama adalah uang kartal. Uang kartal merupakan alat pembayaran yang sah dan wajib digunakan untuk transaksi ekonomi. Yang kedua adalah uang giral. Jenis uang yang satu ini berbentuk simpanan di bank, dalam bentuk giro ataupun deposito. Uang tersebut hanya berupa nilai yang sewaktu-waktu bisa diambil oleh pemiliknya. Kemudian jenis uang berdasarkan nilainya, yaitu pertama adalah uang penuh. Dikatakan uang penuh jika nilainya tercantum sama dengan nilai dan bahannya. Misalnya uang yang terbuat dari emas akan mengikuti harga emasnya. Saat harga emas naik, nilainya pun akan naik. Begitu sebaliknya. Kemudian adalah uang tanda. Nominal uang ini bisa lebih tinggi dari bahan yang dibuatnya. Misalnya uang tersebut dibuat dengan biaya 1.000, tapi nominal tertulis bisa saja berjumlah 5.000. Kemudian adalah uang tukar. Nilai uang bisa dinilai dari barang yang didapatkan. Misalnya uang 5.000 bisa tukar dengan sebungkus nasi dan sepotong tempe.